Rabu, ya ada 2 pelajaran, 2 waktu, hari Senin dan juga hari Rabu. Hari Senin kita sudah membahas berkaitan dengan kisah Nabi Musa, dan itu disingkat, ya sebetulnya kisahnya panjang sekali, cuma disingkat. Nah kemudian sekarang di hari Jumat kita akan mempelajari berkaitan dengan hafalan surat. Surat apa ini? Surat apa? Ada yang tahu? Quraisy. Surat Quraisy. Ya. Bukan Quraisy, tapi Quraisy. Di sini Pak Egi akan memperlihatkan kepada kalian, ya, lalu, oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah kelihatan ya? Wah. Gambar apa nih? Pasir. Iya, ini gambar gurun pasir. Masa gak kelihatan? Masa gak tahu bahasa Indonesianya? Masa tahunya kelihatan. Ya nanti insya Allah ini sudah direkam, kalian bisa lihat ya. Jadi insya Allah kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 kita akan mempelajari salah satu surat di dalam Al-Quran, yang mana surat ini merupakan surat yang terdiri dari 4 ayat. Nanti kita lihat surat apa ini? Surat apa ini? Bersama dengan Pak siapa? Pak Egi. Dengan Pak Egi ya. Di sini dengan Pak Egi. Kita lihat lagi berikutnya. Quraisy. Nah, ini ada gambar apa nih? Ya, berkaitan dengan gambar, Pagi akan sedikit memberitahukan kepada teman-teman ya. Kalian boleh saja menggambar apapun. Ya, mohon tidak bersuara dulu sebentar. Atau di silent terlebih dahulu ya. Mikrofonnya di silent terlebih dahulu, kecuali ketika Pak Egi nanti bertanya maka boleh menjawab. Ya, silakan kalian silent dulu mikrofonnya. Di sini kita lihat ada sebuah pemandangan. Wah, ya pemandangan. Sama juga gurun pasir. Di situ ada gunungnya, gunung batu. Kemudian ada airnya, Masya Allah. Ada orang yang memegang unta. Untanya ada 2. Jika teman-teman sekalian ingin menggambar sebuah objek, boleh saja. Tapi ketika di situ yang digambar adalah makhluk hidup, maka mohon perhatikan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita ingin menggambar makhluk hidup, tidak boleh lengkap. Tidak boleh lengkap semuanya. Kepalanya, jadi kepalanya itu kalau bisa ditiadakan atau dipotong gitu, nggak ada. Nah, kemudian juga tidak boleh sempurna, ada matanya, ada telinganya, itu bisa kelihatan, dan ini tidak boleh. Ya, ini dilarang. Kita lanjutkan kembali ke materi intinya. Ya, di sini kita mempelajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mempelajari surah Al-Quraisy, artinya adalah suku Quraisy. Ya, namanya surah Al-Quraisy. Artinya suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini siapa sih? Suku Quraisy ini adalah salah satu suku yang terkemuka di kota Mekah, artinya terkenal. Ya, suku ini adalah suku yang terkenal di kota Mekah. Gitu. Jadinya apa? Ketika seorang menyebutkan suku Quraisy, maka orang-orang akan kenal siapa suku tersebut. Qabilah. Ya, jadi sebuah suku yang terkenal di kota Mekah. Surat ini adalah, atau mungkin bisa bilang surat atau surah, bisa surah yang ke-106. Ya, surah yang ke-106. Terdiri hanya dari 4 ayat. Nggak banyak. Terdiri hanya dari 4 ayat, ya. Jadi ketika kalian menghafalkan
Surah ini merupakan surah yang pendek, gampang dihafal, sehingga apa? Tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk menghafal pelajaran ini atau surat ini. Surah ya, maka gampang, beberapa waktu insya Allah sudah hafal. Dan diharapkan teman-teman juga dapat mengajarkan orang lain atau misalkan saudara-saudaranya, ajarkan kepada saudara-saudaranya. Karena apa? Ketika kita mengajarkan kepada orang lain, khairun laka min humrin na'am. Ya. Orang lain mendapatkan hidayah dengan sebab perantaraan kita, ya atas izin Allah, maka lebih baik bagimu daripada onta merah. Lebih baik daripada sekarang ini mungkin mobil Lamborghini lah atau yang keren yang lain gitu, mobil yang mahal. Itu satu orang. Bagaimana yang kita jelaskan tentang kebaikan banyak, maka tentu kebaikan itu akan berlipat ganda. Makanya sebuah kebahagiaan, ya, Pak Igi dapat mengajarkan teman-teman. Harapannya apa? Ini semua menjadi ladang amal untuk Pak Igi. Yang mana ketika Pak Igi sudah meninggal, nanti ada harapan. Harapannya apa? Harapan dari teman-teman yang sudah diajarkan oleh Pak Igi, mengamalkan pelajarannya, misalkan bertauhid. Yang dengan demikian, orang tuanya, abi uminya dapat pahala yang mengalir. Gurunya juga dapat pahala yang mengalir. Coba bayangkan. Nanti ketika kalian jadi guru, mengajarkan hal yang sama kepada murid-murid kalian, maka berapa jumlah pahala yang akan kalian peroleh? Dan berapa jumlah pahala yang akan diperoleh oleh guru-guru dan juga orang tua kalian? Maka sungguh kebahagiaan Pak Igi dapat mengajarkan teman-teman sekalian. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, berbeda dengan membaca buku koran, komik yang lain. Karena Al-Quran ini, ketika kita membaca satu huruf di Al-Quran, ya, satu huruf Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka perhatikan, coba kalian menghitung dalam satu lembar Iqra itu ada berapa huruf. Ya. Kemudian apa? Ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, itu sesungguhnya akan menaikkan derajat kita di surga. Inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Maka semakin kita memperbanyak bacaan, memperbanyak hafalan, maka tentunya kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka apa? Kita murojaah setiap hari, nggak masalah. Dengan guru-gurunya, kemudian juga bersabar atas apa yang kita dapatkan. Misalkan, namanya guru kadang-kadang manusia ya, ada yang tegas, karakter mereka macam-macam, ada yang tegas, ada yang biasa aja, ada yang lemah lembut, macam-macam. Dan kita itu harus bersabar. Karena dimanapun kita berada, dalam mempelajari ilmu ini, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah perguruan tinggi, semua pun kita akan mendapati karakter guru yang bermacam-macam. Ada yang tegas, ada bahkan yang marah-marah terus. Ya kita harus bersabar. Sebagaimana Pak Igi pun mendapatkan hal yang sama. Dikira waktu SD nggak ada yang galak, ada yang galak. Berlanjut ke SMP, nambah lagi, ternyata ada yang galak juga. SMA sama ternyata. Sampai pondok ada juga yang tegas, yang galak. Tapi apa? Semua mereka mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita. Dan kita harus husnuzon kepada mereka, berbaik sangka. Ya, dan jangan lupa kita senantiasa mendoakan mereka di waktu-waktu yang dijabah dalam berdoa atau yang dikabul dalam berdoa. Ya. Surah Al-Quraisy ini, surah Quraisy ya, merupakan salah satu surat yang dinamakan surah Makkiyah, surat Makkiyah. Karena memang turunnya di kota Mekah, seperti itu. Surat Makkiyah, kenapa disebut Makkiyah? Karena memang turunnya di kota Mekah, gitu. Ya, Nabi Muhammad SAW merupakan ya berasal dari suku Quraisy, suku yang mulia, gitu. Taib. Nah, di sini Pak Igi akan sebentar ya. Di sini Pak Igi akan membacakan surah Al-Quraisy yang harapannya diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Dan juga perhatikan apa yang dibaca berupa tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Perhatikan baik-baik. Ya, kalian boleh di rumah. Nggak usah dinyalakan mikrofonnya.
Kita mulai dengan ta'awud, kemudian basmalah, langsung membaca ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khauf. Nah, ini adalah surah atau surat Quraisy yang kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Harapannya dengan penjelasan kali ini teman-teman dapat menghafal, dan Pak Egy yakin sebelum kita mempelajari ini teman-teman sudah hafal. Ya, sudah hafal insya Allah karena singkat, kemudian juga ayatnya pendek-pendek, dapat dihafal dengan mudah insya Allah. Ya, alhamdulillah di sini kita belajar di SD Eta Anak Solih yang harapannya sesuai dengan nama SD kita menjadikan anak-anak yang belajar di sekolah ini ataupun sekolah-sekolah lainnya menjadi tumbuh kembang menjadi anak-anak yang solih dan soliha, berbakti kepada orang tua, bertauhid, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Iya. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Gak lama-lama ya, silakan. Ya, silakan, ada yang bertanya. Sudah ya? Sudah dilihat ya? Sudah dilihat? Ya, nanti insya Allah akan Pak Egy upload di YouTube ya.